Disuguhkan dengan alam perbukitan selama berada di Kerinci, membuat saya sangat berdecak kagum. Oh iya, kopi Kerinci memang sudah terkenal dengan rasanya. Dan di Kerinci pun punya tempat ngopi yang sensasinya seperti ngopi di atas awan. Apalagi Kerinci adalah salah satu daerah penghasil kopi terbaik. Dengan ketinggian 1453 mdpl, tujuan saya selanjutnya ke puncak Depati 7 Kopi. Setelah sampai di puncak pun pengunjung bisa menikmati sejuknya udara Kerinci sambil melihat luasnya kebun kopi Arabica asli Kerinci. Dari puncak ini, saya kembali memulai pagi saya dari ketinggian. Gak sekedar hanya tempat nongkrong sambil minum kopi di ketinggian 1453 mdpl. Ternyata di puncak Depati 7 Kopi menyimpan banyak sekali cerita yang nantinya tentu akan mengedukasi saya. Jadi nggak heran kenapa wisatawan luar banyak yang berbondong-bondong penasaran dengan tempat ini. Tempatnya unik sekali. Gumpalan awan yang mengelilingi saya membuat saya seolah-olah berada di atas awan. Indah sekali. Depati 7 Kopi menawarkan konsep wisata edukasi kopi di kebunnya langsung. Bagaimana tidak? Karena pengunjung bisa langsung menanam, memetik, mengolah hingga menyeduh kopi. Dengan luas lahan lebih kurang 2 hektar menjadi tempat yang cocok untuk menikmati dan menemukan kedamaian dari alam Kerinci. Halo Bang. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Iya, Dari mana? Dari TVRI. Ini dengan abang siapa nih? Dengan Bang Jamin. Bang Jamin. Iya. Lagi ini ya, lagi Iya, metik daun kopi ya? Iya, kita hari ini jadwalnya khusus untuk pemangkasan kopi. Di sini kita itu kegiatan rutinitas kita itu minimal 3 bulan sekali kita melakukan perawatan kopi. Oke. Sambil duduk aja Mak ngobrolnya. Oke. Iya. Lebih enak duduk ya? Karena kita dinaungi oleh pohon pelindung kopi, ini lamtoronya biar suasananya senyap. Nah, di tempat ini saya lihat ada pengedukasian tentang kopi. Iya. Nah, gimana tuh? Ya benar, jadi kita khususnya itu tadi Mbak, karena kita konsep kita mengangkat edukasi kopi. Jadi mulai dari kita berkenal bentuk kopi juga jenis-jenis kopi gitu. Jadi anak-anak muda ke sini dengan ngopi segelas mereka akan dapat ilmu yang tidak didapat di bangku sekolahan ataupun di luar. Contoh yang pertanyaan Mbak. Tapi saya tadi ada lihat di situ banyak yang camping juga nih Mas. Oh iya Mbak. Nah, camping ini paket atau memang dibebaskan untuk wisatawan atau memang sudah disiapkan dari sini? Teman-teman yang di luar daerah ataupun yang di dalam itu ingin
camping di sini itu kita ada websitenya Mbak, ada Oh, paket, betul. iya. Nah, berarti kegiatannya tuh apa aja tuh dari paket yang Kalau tadi? camping ground itu kita punya jadwal sendiri Mbak. Pertama mereka di sini malam jadwal sudah maghrib mereka dapat makan malam gitu. Sudah isya nanti mereka kami suguhkan kopi gitu. Kopinya kopi khas dari Depati 7 Kopi. Kemudian malamnya kita hidupkan api unggun sambil barbeque Mbak gitu. Kemudian jam 12 malam itu kita ajak mereka ini masuk ke kawasan TNKS Safari Night tadi Mbak. Oke, kalau malam kan nih ada traveling untuk safari night. Iya. Kalau pagi setelah bangun itu kita kemana nih Mas? Nah itu kita ada kegiatan trekking untuk safari morning. Cuma sebelum kita ke sana kita aktivitas dulu di kebunnya gitu. Iya. Bagaimana cara nanam kopi, merawat kopi, bagaimana memetik kopi dengan baik dan benar ala Depati 7 Kopi. Iya. Gitu. Nah kalau gitu pagi ini kita bisa langsung kali ya kita untuk safari morning atau trekking morning tadi? Bisa? Oke, iya. Oke deh. Kalau gitu pemirsa, berhubung sudah di Depati 7 Kopi dan sangat cuaca di sini yang sangat sejuk, paling pas kita melakukan safari morning atau morning trekking di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Saya juga penasaran seperti apa. Ikuti saya terus ya. Kegiatan saya di puncak Depati 7 Kopi diawali dengan morning trekking di hutan TNKS. Untungnya, pemandu sekaligus teman-teman pencinta alam menemani perjalanan saya kali ini. Kenapa ini ada di sana? Katanya. Kawasan TNKS ini menjadi sangat penting dalam ekosistem Pulau Sumatera. Oleh karena itu, kawasan TNKS telah terdaftar ke dalam warisan dunia. Destinasi wisata satu ini terkenal dengan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia. Berbagai macam flora dan fauna yang ada di hutan TNKS. Hutan TNKS saat ini dalam kondisi terancam. Beragam masalah dari marak pembalakan liar, perambahan sampai perburuan satwa liar di Taman Nasional ini. Jadi tidak heran, patroli di kawasan TNKS sangatlah ketat. Hal ini untuk perlindungan sekaligus membentengi TNKS dari berbagai macam ancaman. Inilah yang melengkapi liburan saya versi di ketinggian puncak. Tidak lengkap rasanya jika sudah sampai di puncak tidak bermalam di sini. Nah, saya dan rombongan juga sudah menyiapkan tenda untuk bermalam. Bias lembayung yang dibelai cahaya di penghujung hari. Bahtera mentari nyaris lenyap dari pandangan mata. Kegelapan perlahan menggagahi bumi. Kini, saatnya saya merasakan sensasi selanjutnya. Safari night atau wisata safari malam di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kita akan melihat ekosistem hutan TNKS pada malam hari dan bagaimana aktivitas hewan giat malam atau hewan nokturnal di malam hari. Jadi bisa kita lihat di malam ini. Mudah-mudahan kita beruntung, kita bisa ngelihat dari mulai kukang sama mungkin kalau bisa beruntung kita ngelihat juga aktivitas lalu lintas pada malam hari ini. Jadi yang banyak sekarang karena musim buah itu kita megabed ya. Megabed itu kelelawar yang besar. Yang jelasnya kita harus berpikir positif selalu hati-hati dan selalu ikut instruksi dari guide.
Saya dan tim kembali melanjutkan perjalanan dengan didampingi beberapa pemandu untuk wisata safari malam. Adrenalin saya semakin terpacu, karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk wisata safari malam. Oke, sekarang kita lagi mau kegiatan safari malam nih sama rombongan. Nah, di safari malam ini kita lihat ekosistem hutan pada waktu malam hari, apalagi bisa lihat hutan di Taman Nasional Kerinci Sebelat. Let's go! Di TNKS ada 4 zona jangkauan. Zona hijau atau zona pemanfaatan adalah kawasan yang boleh diolah oleh masyarakat. Zona biru, kawasan rehabilitasi. Zona kuning atau zona aman, kawasan rilis satwa. Zona merah adalah zona danger. Untuk zona merah harus didampingi ranger atau didampingi pihak resmi dari TNKS. Namun wisata safari malam ini hanya diperbolehkan hingga ke zona kuning. Di zona kuning inilah saya menemukan beberapa kukang sedang mencari makan, dan lagi-lagi saya menemukan ular yaitu jenis Sumatran Green Viper. Sontak hal ini membuat saya kaget. Malam semakin larut. Dinginnya udara malam mengharuskan kami untuk menyalakan api unggun dan barbekyuan. Dari puncak Depati 7 Kopi, taburan bintang malam menyaksikan keakraban kami. Keakraban malam bersama teman-teman inilah yang tidak ingin saya lewati. Hangatnya malam ini mengusir kabut dan embun yang membekukan. Cuaca di sini dingin, bisa sampai 10 derajat Celcius. Tapi justru senda gurau sama teman-teman dan sambil bakar ayam yang justru menghangatkan saya. Hal ini akan jarang ditemui kalau cuma diam di kota. Makanya, mulailah perjalananmu untuk melihat sebuah pesona dari Indonesia. Unggun Membara hadirkan arti kerinduan. Kerinci memang meninggalkan sejuta kenangan bagi saya. Semua yang ada di Kerinci selalu mencerminkan sebuah kenangan indah yang sulit untuk saya lupakan. Kini yang tersisa hanya bara menyala, keheningan alam dan canda gurau bersama teman-teman yang menutup malam indah dari puncak Depati 7 Kopi. Pesona Indonesia selalu menunggumu untuk merangkai cerita.